Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Muhammad Nafis Mumtaza dari kelas Informatika A izin untuk menyampaikan materi tentang sejarah algoritma dan kegunaannya pada masa zaman ini. Selanjutnya langsung sejarahnya. Sejarah algoritma. Ahli sejarah matematika menemukan asal kata algoritma tersebut yang berasal dari nama penulis di buku Arab, Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang terkenal yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm. Dari judul buku itulah diperoleh akar kata Al-Jabar, algebra. Perubahan kata dari algoritm menjadi algoritm muncul karena kata algoritm sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga akhiran uzm berubah menjadi uzm. Lambat laun, kata algoritm berangsur-angsur dipakai sehingga metode perhitungan komputasi secara umum. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritm diserap menjadi algoritma. Pengertian algoritma. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah prosedur langkah demi langkah VCX untuk penghitungan. Algoritma digunakan untuk penghitungan, pemrosesan data, dan penalaran otomatis. Algoritma adalah metode efektif diekspresikan sebagai rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang telah didefinisikan dengan baik untuk menghitung sebuah fungsi. Dimulai dari sebuah kondisi awal dan input awal, mungkin kosong. Instruksi-instruksi tersebut menjelaskan sebuah komputasi yang apabila dieksekusi diproses lewat sejumlah urutan kondisi terbatas yang terdefinisi dengan baik, yang pada akhirnya menghasilkan keluaran dan berhenti di kondisi akhir. Pengertian algoritma. Algoritma dapat digambarkan dengan banyak notasi, termasuk bahasa alamiah, pseudocode, diagram alur, bahkan dakron, bahasa pemrograman atau tabel kontrol diproses oleh penerjemah. Ekspresi bahasa alamiah terhadap algoritma condong lebih banyak dan rancu, dan jarang digunakan untuk algoritma yang kompleks dan teknis. Sekarang ke bab struktur data algoritma. Struktur data algoritma. Yang pertama, sekuensial, runtutan. Runtutan merupakan struktur dasar algoritma, terdiri dari satu atau lebih instruksi, yang setiap instruksinya dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisan algoritma tersebut. Sebuah instruksi dikerjakan setelah instruksi sebelumnya dikerjakan. Seperti contoh di bawah ini, seperti contoh di gambar di bawah ini. Yang kedua, struktur seleksi. Struktur seleksi menyatakan pemilihan langkah yang didasarkan oleh suatu kondisi atau pengambilan suatu keputusan. Struktur ini ditandai selalu dengan bentuk flowchart, decision, flowchart yang berbentuk belah ketupat. Bentuk instruksi pemilihan, instruksi if. Instruksi ini lebih cocok digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai dengan operator. Kurang sama dengan, lebih sama dengan, maupun operator sama dengan, dan yang lainnya. Bentuk-bentuk instruksi if. Pernyataan if sederhana, pernyataan if else, pernyataan if bertingkat, instruksi switch. Yang ketiga, struktur perulangan. Struktur ini memberikan suatu perintah atau tindakan yang dilakukan beberapa kali. Misalnya, jika ingin menuliskan kata belajar C sebanyak 10 kali akan lebih efisien jika menggunakan struktur ini daripada sekedar menuliskan berturut-turut banyak 10 kali.
Jenis algoritma. Yang pertama, pseudocode. Kode semu. Merupakan metode yang cukup efisien untuk menggambarkan suatu algoritma. Pseudocode dituliskan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, agar alur logika yang digambarkan dapat dimengerti oleh orang awam sekalipun. Flowchart pseudocode, kode semu disusun dengan tujuan untuk menggambarkan tahap-tahap penyelesaian suatu masalah dengan kata-kata teks. Metode ini mempunyai kelemahan, di mana penyusunan algoritma dengan kode semu sangat dipengaruhi oleh tata bahasa pembuatnya, sehingga kadang-kadang sulit dipahami oleh orang lain. Oleh karena itu, kemudian dikembangkan suatu metode lain yang dapat menggambarkan suatu algoritma program secara lebih mudah dan sederhana, yaitu dengan menggunakan flowchart, diagram alir. Yang kedua, sistem flowchart. Sistem flowchart merupakan diagram alir yang menggambarkan suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan tersebut. Sistem flowchart tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah, tetapi hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Contoh pseudocode. Menghitung luas lingkaran. Yang pertama start, yang kedua input P, yang ketiga input jari-jari, yang keempat input luas P kali R kali R. Yang kelima print luas lingkaran, yang keenam N. Menentukan apakah bilangannya diinput adalah bilangan kecil atau bilangan genap. Read bill, if bill modulasi 2 sama dengan 0, then write output genap. R write output ganjil, N if. Contoh flowchart. Di sini terdapat gambar, yaitu contoh flowchart untuk menghitung luas persegi panjang dan menghitung luas lingkaran. Selanjutnya, keutamaan algoritma. Algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang mengarah ke dalam terminologi algoritma. Namun, jangan beranggapan algoritma selalu identik dengan ilmu komputer saja. Dalam kehidupan sehari-hari pun banyak terdapat proses yang dinyatakan sebagai suatu algoritma. Secara umum, pihak benda yang mengerjakan proses disebut prosesor. Pemproses tersebut dapat berupa manusia, komputer, robot, atau alat-alat elektronik lainnya. Pemproses melakukan suatu proses dengan melaksanakan atau mengeksekusi algoritma yang menjabarkan proses tersebut. Pembuat algoritma mempunyai banyak keuntungan, di antaranya. Yang pertama, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya, penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Contoh algoritma. Algoritma hitung rata-rata. Descript. Program ini bertujuan untuk menghitung rata-rata 1 sampai 10. Deklarasi int a integer merupakan data integer. Start a sama dengan O, for i sama dengan 1 to 10 do, dan seterusnya. Nah, di sini contoh pseudocode dari rata-rata tadi. Contoh algoritma. Algoritma hitung rata-rata juga. Deskripsi program ini bertujuan untuk menghitung rata-rata dari berbagai data. Dan seterusnya. Dan ini merupakan contoh gambarnya. Contoh lagi untuk bertujuan untuk menghitung jumlah bilangan ganjil genap dan menghitung rata-rata dari bilangan ganjil dan genap tersebut. Lanjut. Dan ini merupakan contohnya, contoh dari bilangan codingannya. Dan selesai.
Mungkin demikian untuk presentasi algoritma, tentang sejarah algoritma dan kegunaannya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.